Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukran lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd. Para ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Pasca Ramadan tentunya ada athar yang kita rasakan sebagai hamba Allah merupakan alumni dari Madrasatu At-Taqwa. Namun demikian, kendatipun kita sudah melakukan amal-amal Ramadan, melakukan qiyamul lail, melakukan siyam, membaca Al-Quran dan sebagainya, sebagai seorang hamba kita akan bertanya, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerima amal kita? Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'a. Sesungguhnya para ulama kita mengatakan bahwasanya amal-amal itu memberikan athar kepada orang-orang yang melakukan amal tersebut. Dan ketika asar itu adalah athar yang positif, kesan yang positif pasca Ramadan, maka tentunya ini satu kabar gembira buat kita. Tetapi ketika asar itu adalah negatif, tentunya juga kita harus melakukan introspeksi terhadap amal-amal kita. Para ulama kita mencoba untuk memberikan isyarat kepada orang-orang yang beramal, apakah amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan catatan, siapapun tidak mengetahui kalau amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang mengetahui. Namun sekali lagi, tetap saja ada implikasi yang bisa kita lihat, kesan dari amal yang kita lakukan. Yang pertama, kata mereka adalah adamur ruju' ila dzambi ba'da ta'ah. Seseorang itu tidak akan kembali kepada dosa setelah dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang salaf mengatakan, Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala, man istaghfara bilisanihi wa qalbuhu 'ala al-ma'siyati ma'qudun wa 'azmuhu ay yarji'a ila al-ma'siyati ba'da asy-syarhi ya'ud fasawmuhu alaihi mardud. Orang yang minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya dengan lisannya, sementara hatinya itu masih terpaut dengan kemaksiatan dan masih ada keinginan untuk kembali kepada maksiat setelah bulan Ramadan itu, lalu kenyataannya dia akan kembali, maka kata beliau, orang ini cukup merugi. Kenapa? Fasawmuhu alaihi mardud. Itu satu isyarat kalau puasanya atau amal-amal Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'a. Oleh sebab itulah, mari kita lihat aktivitas kita setelah Ramadan ini. Apakah semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau justru sebaliknya? Atau kita hanya berada diam di tempat, tidak ada perubahan? Seseorang yang amalnya diterima dan dia bertaubat dari dosa-dosanya, karena di antara amal yang banyak kita lakukan pada bulan Ramadan itu, pada madrasah Ramadan itu adalah istighfar. Minta ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa kita. Ketika seseorang taubat dari dosa riba misalnya, tetapi pasca Ramadan solusi ekonominya adalah riba, atau dia kembali kepada riba, ini menunjukkan bahwasanya taubatnya itu jauh dari penerimaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang misalnya ketika dia bertaubat dari mengambil hak-hak orang lain, tetapi pasca Ramadan dia masuk pada ranah yang sama, pada kubangan yang sama, maka ini menunjukkan bahwasanya istighfarnya atau taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga pada amal-amal yang lain. Ketika ada orang yang bertaubat dari berbuat zina, tetapi pasca Ramadan justru dia mendekati jalan-jalan menuju zina, dia melihat konten-konten zina, dia melihat sesuatu yang mendatangkan syahwatnya, lalu pada hari ini dia belum terjebak, tetapi kemungkinan besar akan terjebak kembali, dan akhirnya dia terjebak, maka sesungguhnya taubatnya itu dipertanyakan. Atau kata para ulama kita, isyarat menunjukkan taubat itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang kedua, kata para ulama kita, adalah al-wajlu wal khawfu min adami qabulil amal.
Ketika amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala meneteskan atau memasukkan di dalam hatinya rasa takut dan khawatir kalau amal-amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir. Jangan-jangan amal Ramadan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah, Habibuna, tentang ayat ini, yaitu surah Al-Mu'minun ayat 60. Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang telah memberikan, apa yang mereka berikan? Apakah mereka memberikan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau mereka mewakafkan usia mereka, waktu mereka, keadaan mereka, tenaga mereka, pemikiran mereka kepada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, namun hati mereka masih takut, masih bergetar, masih khawatir kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah, karena mereka sadar annahum ila rabbihim raji'un, mereka akan kembali kepada Rabbnya. Lalu ibu kita bertanya kepada Habibuna Rasulullah, "Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yusriqun?" Apakah mereka itu, wahai Rasulullah, adalah orang-orang yang meminum khamar, orang-orang yang mencuri, mengambil hak-hak orang lain? Kata Habibuna, qala, la ya bannat as-siddiq, tidak wahai putri Abu Bakar as-Siddiq, walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa tasaddaquna. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa karena Allah. Mereka salat karena Allah. Mereka berinfak, mengeluarkan hartanya, bersedekah karena Allah. Wahum yakhafun, tapi mereka takut alla yuqbala minhum, bahwasanya amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah katakan, bahwasanya mereka itu adalah ulaikal ladzina yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'a. Ketika amal seseorang itu berbuah kebaikan, diterima oleh Rabbnya, Rabbul Izzah, pemilik surga dan pemilik segala kebaikan, maka implikasinya orang itu khawatir kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka muncul secara psikologi perasaan dari orang tersebut apa? Dia akan terus memperbaiki amalnya. Dia tidak hanya pakum pada ilmu sebelum dia melakukan amal itu, tapi justru dia akan menambahnya. Bagaimana aku bisa khusyuk dalam salat? Bagaimana ibadahku sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi? Karena amal itu, ikhwan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki dua syarat pertama yang penting. Yang pertama adalah amal itu mesti karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Tidak untuk siapapun dan apapun, tapi hanya untuk Rabbul Izzah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalam bahasa agama kita disebut dengan ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dan ini penting, kalau yang pertama ini merupakan adalah konsekuensi dari syahadat tauhid kita. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, aku meyakini bahwasanya tak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah. Maka endingnya di sini adalah orang itu beribadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan lupa pada syarat yang kedua, bahwasanya amal itu mencocoki sunnah Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekali lagi kita katakan merupakan konsekuensi dari syahadat syariat kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad diutus untuk menjelaskan bagaimana tata kehidupan kita, way of life-nya kita dalam kehidupan dunia ini. Dan terpenting sekali adalah setiap apapun yang beliau katakan menjadi suluh, menjadi cahaya bagi kita dalam kehidupan, terutama dalam ibadah. Maka tidak ada ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mengikuti sunnah Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah orang yang khawatir kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengoreksi amalnya. Dia akan berusaha dan melakukan riyadhah, pelatihan untuk terus ikhlas dalam amalnya. Yang kedua, dia akan terus mengaji. Dia akan terus mengkaji, akan membaca, mengikuti majlis-majlis ilmu untuk mengetahui bagaimana sunnah-sunnah Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amalnya. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'a. Hatim al-Asam, Hatim al-Asam, beliau itu pernah ditanya tentang bagaimana dia salat.
bagaimana keadaan salatnya. Lalu dia mengatakan, ukabbiru takbiran bitahqiqin. Ketika aku melakukan takbir, ukabbiru takbiran, Allahu Akbar, maka dia mengecilkan semua sesuatu dan dibesarkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya fokus hanya untuk Allah, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqra'u qira'atan bitanzilin, dan aku membaca Al-Qur'an dengan tanzil, dengan tartil, yakni bitajwid, dengan tajwid. Wa arfa'u ruku'an bi khudu', aku rukuk dengan khudu', wa asjudu sujudan bitadallul, dan aku sujud menghinakan diri di hadapan Allah. Wa antabirul jannah an yamini, dan aku menganggap surga itu di sebelah kananku. Wan naru an shimali, dan neraka itu ada di kiriku. Was sirat tahta qadami, dan sirat itu ada di bawah kakiku. Wal malakul maut ala ra'si, dan malaikat maut yang akan mencabut nyawaku itu ada di ubun-ubunku. Wa dzunubi muhitun bi, sementara dosa meliputi semua aktivitas dan jiwaku. Wa ainullahi nadhirun ilayya, sementara Allah melihat kepadaku. Lalu aku pun, kata beliau, mengakhiri salatku dengan salam. Tetapi apa yang beliau katakan? La adri ba'daha ayaqbaluhu Allahu ta'ala amla. Aku tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala menerima salatku ini atau tidak. Artinya apa? Tetap saja ada kekhawatiran bagi kita tatkala kita sudah melakukan amal kita diterima Allah atau tidak. Sekali lagi, maka asarnya adalah orang itu akan terus berusaha untuk ikhlas dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ulama kita mengatakan di antara tanda amal itu membahagiakan kita, artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, bahwasanya pasca kita beramal itu, maka Allah menunjukkan kepada kita jalan-jalan kebaikan yang lain. Amal kebaikan yang diterima Allah itu laksana syajaratul mauz, seperti pohon pisang. Coba kita lihat bagaimana kita menanam pohon pisang. Kita tanam satu pohon pisang, lalu akan muncul di sekitarnya tunas-tunas yang baru. Begitulah amal kebaikan. Satu amal kita lakukan karena Allah dan mengikut sunnah Rasulullah akan memunculkan semangat kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Setelah itu, maka orang yang diterima amalnya, dia akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana hadis tentang waliullah itu, ketika dia sudah melakukan amal-amal ketaatan, lalu dia memperbanyak amal-amal sunnat. Ketika dia memperbanyak amal-amal sunnat itu, maka Allah akan mencintainya. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang penting juga kita pahami bahwasanya seorang itu harus menganggap amalnya itu adalah kecil, istisgharul amal wa adamul ujub wal ghurur bih. Jadi dia harus menganggap amalnya itu kecil, sangat kecil dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepadanya. Tidak ada apa-apanya. Walaupun dia dari pagi sampai malam berzikir kepada Allah, itu belum apa-apanya. Karena dia tidak akan bisa membeli dunia ini, tidak akan bisa membeli semua rahmat Allah yang Allah karuniakan kepadanya dengan amalnya. Tidak akan bisa. Oleh sebab itulah ketika orang dimasukkan Allah ke dalam surga, itu bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, maka dalam hadis Aisyah dikatakan di awal hadis ini, saddidu wa qaribu wa abshiru. Saddidu artinya apa? Koreksi amal kamu. Bagi kita adalah amal yang sedikit itu jauh lebih bagus ketika amal itu ikhlas kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sunnah-sunnah Habibuna Rasulullah. Dan ikhwani fillah, dan semua yang kita lakukan itu tidak ada apa-apanya. Sekali lagi, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Oleh sebab itu, amal yang kita lakukan adalah amal yang mendatangkan rahmat Allah, amal yang mendatangkan kasih sayang Allah kepada kita. Kemudian ada hal yang perlu kita pahami juga ketika amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang itu akan dawam melakukan amal-amal kebaikan. Mungkin intensitas berkurang amal kita pada bulan Ramadan dibanding dengan bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, tetapi asarnya tetap ada. Ketika dia membiasakan diri qiyamul lail pada bulan Ramadan, maka juga pada malam-malam pasca Ramadan dia akan qiyamul lail. Ketika dia membaca Al-Quran pada malam-malam atau pada siang-siang Ramadan, dia akan terus mentradisikan membaca Al-Quran. Ketika dia berinfak pada bulan Ramadan, semangat itu terus ada pada bulan-bulan pasca Ramadan. Demikian juga, apakah itu adalah ibadah-ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah, dia akan tetap semangat untuk melakukannya. Jadi ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an.
Ini hal yang penting untuk kita pahami bersama, bahwasanya setiap amal yang kita lakukan itu punya implikasi, punya bias, punya asar bagi kita. Maka kita lihatlah hari ini bagaimana semangat kita. Apakah kita memadakan ilmu kita tanpa khawatir amal kita tidak diterima oleh Allah? Apakah kita tidak mendawamkan amal-amal yang sudah ada? Maka ini semua merupakan buah dari madrasatu Ramadan yang kita lakukan. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, dan kita terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia.